Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya banati? Alhamdulillah sehat semua Bu ya. Alhamdulillah ibu juga selalu berharap dan berdoa agar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi mohon maaf ya, baru pembukaan saja udah banyak iklan, ada roti lewat ya, ada duk 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 tukang di belakang rumah, tapi semua tidak mematahkan semangat kita. Ada suara anak ibu gitu ya. Ya mohon maaf sekali Mbak ya, karena memang kondisinya sudah mencari tempat yang paling aman, tempat udah mojok di pojok kamar, tetap saja masih kedengaran. Tapi tetap semangat insya Allah ya. Dan ibu juga tetap semangat melanjutkan pembelajaran yang meskipun online ini, tapi ibu berasa sedang berhadapan dengan antuna. Oke ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini dia ya, hadis ke-9 dari hadis arba'in, yaitu meninggalkan apa yang dilarang Rasul dan melaksanakan apa yang Rasul perintahkan. Jadi hadis ini tuh, inti dari hadis ini adalah apapun yang Rasul larang itu adalah kebaikan untuk kita ya, dan apapun yang Rasul perintahkan itu pasti perintah Allah, selain karena hukumnya wajib gitu ya Mbak, selain karena itu sebuah perintah, lebih dari itu adalah sebuah kewajiban, lebih dari itu adalah di balik perintah dan larangan itu ada hikmah untuk mendidik kita, ada kebaikan untuk diri kita ya. Namun sayangnya pada masa kini banyak sekali orang-orang yang merasa kalau dilarang, kita yang larang dianggap julid gitu ya, giliran diperintah malas ngerjain. Nah ini apakah penyakitnya, apakah sebabnya kenapa bisa seperti itu gitu ya. Ya tidak lain karena merasa sombong, karena dia sombong. Jadi kalau bilang enggak ya aku nggak sombong gitu ya, karena dia tidak paham makna sombong itu apa. Sombong itu tidak mau melakukan ketaatan ya Mbak ya. Sombong itu ketika dia diajak untuk melakukan kebaikan, dia easy going, cuek. Tapi kalau untuk maksiat kayak gampang tertarik gitu. Nah ini disebabkan apa? Ya karena sombong, karena lemahnya iman ya. Oke, sekarang hadisnya kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Oke. Jadi ini hadis distorkan, tapi sebelum distorkan benar-benar dibaca sesuai apa yang ibu bacakan ya. Harokatnya, panjang pendeknya, kemudian sampai di mana berhentinya ya. Bisa menggunakan bagaimana nada membaca hadis tersebut supaya lebih nyaman, supaya lebih mudah untuk dihafal ya. Oke, kita lanjut lagi. Artinya ya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, bukan radhiyallahu anhu, enggak radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhuma ya, karena beliau sendiri satu kan, beliau sendiri, kemudian ayahnya beliau juga tidak diketahui apakah dia mukmin atau bukan, jadi cukup dengan radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abdurrahman bin Sakhar dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Berarti siapa yang mendengar Mbak? Abdurrahman bin Sakhar ya. Berarti ketika Rasul sedang berbicara, maka Abdurrahman mendengar langsung dari Rasul. Apa-apa yang aku larang, siapa itu aku? Rasul ya. Jadi ini perkataan Rasul. Jadi apa-apa yang aku larang, yang Rasul larang, hendaknya kalian menjauhinya. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian melakukannya semampu kalian ya. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayati oleh Bukhari dan Muslim itu sudah pasti sahih ya, karena bahkan mereka ini ya, Bukhari punya kitab hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim itu masing-masing, dan itu
banyak sekali ya, bahkan hukum-hukum tentang iman, hukum-hukum tentang muamalah seperti itu, karena memang benar-benar mereka hidup pada zaman Nabi dan mereka adalah orang-orang yang sangat terpercaya. Artinya kalau orang mau meriwayatkan hadis itu Mbak, dari sejarah hidupnya dia satu beriman kepada Allah, kemudian kedua banyak sekali sih syarat untuk menjadi perawi. Yang paling harus nampak nih ya beriman, kemudian memang dia bertemu dengan Rasul, kemudian dia sejak berimannya dia kepada Allah dan Rasul tidak pernah ditemukan celah dia pernah berbohong, tidak punya aib gitu lah Mbak, tidak punya aib, nggak ada kekurangan, maksudnya aib dia berbohong meskipun dia bercanda atau dia menyakiti orang atau ya hal-hal yang dilarang oleh Rasul. Jadi memang benar-benar dia itu orang-orang solih gitu, ulama gitu, ulama ini mah sahabat ya. Kemudian para ahli hadis ini bahkan mereka tidak boleh meninggalkan sholat jamaah sekalipun, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekalipun. Makanya mereka dianggap perawi hadis yang sahih dan sangat masyhur sekali ya. Bahkan mereka kalau mau tahu lagi kitab-kitabnya, cari deh kitab Sahih Bukhari ya, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, itu ada mereka sendiri-sendiri. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, biasanya pembawa hadisnya an-annya itu mereka sama, baik dari yang didapatkan oleh Muslim, yang didapatkan oleh Bukhari, isinya juga sama. Tapi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada yang sedikit berbeda dari pendapatnya, siapanya itu berbeda gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali kalau kita mau mendalami bagaimana sih kisah heroik luar biasanya para pejuang-pejuang Islam sampai detik ini kita bisa menikmati indahnya Islam. Kita tinggal melaksanakannya saja ya. Bagaimana sih nama kita juga bisa terukir sejarah bahwasanya kita adalah orang-orang yang di akhir zaman, namun kita memiliki track record yang luar biasa sebagai pemuda-pemudi milenial, tapi benar-benar tidak tergoda dengan fitnahnya akhir zaman seperti itu. Penjelasan hadis. Nah, ini dia tentang Abu Hurairah ya. Kok bisa sih Bu dikasih nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr? Jadi nama aslinya ya, nama asli sebelum beliau memasuki Islam, memeluk Islam, namanya Abdu Syam, dan beliau ini berasal dari Daus ya, jadi beliau orang Daus. Nah, kemudian ketika Rasul berhijrah ke Madinah, kan Abu Hurairah ini, Abdurrahman ini langsung mendengar dakwahnya Rasul, kemudian dia memeluk Islam. Nah, ketika dia memeluk Islam, Rasul bertanya, kamu dari mana? Daus katanya. Kemudian Rasul memegang pelipis matanya gitu kan Mbak, sama Abdurrahman bin Daus sama Abdu Syam ini disingkirkan, tangan Rasul tuh disingkirkan gitu kan. Kemudian Rasul bilang begini, aku tidak pernah menemukan orang Daus seperti kamu. Artinya dia orang yang berkualitas seperti itu kan, pintar, terus setia begitu kan Mbak. Akhirnya Abdurrahman Abdu Syam ini diganti namanya sama Rasul jadi Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr itu bapaknya, jadi Abdurrahman anaknya Sakhr, bukan Abdu Syam bin Sakhr. Jadi Abdurrahman bin Sakhr. Terus Bu kok bisa dapat dapat gelar Abu Hurairah? Nah, suatu kali ketika dia sedang mengembala kambing, jadi ini mengembala kambing itu sudah tradisi orang Arab, kemudian juga di sunnah ya, karena Rasul juga melakukan. Rasul itu mengembala kambing Mbak dari masa kecilnya sampai remaja. Kemudian berdagang juga adalah sunnah Rasul, bahkan rizki itu 9 dari pintu rizki adalah berdagang gitu ya. Mengembala kambing termasuk sunnah Rasul gitu. Ini Bu gimana sih? Ibu pernah ngembala kambing Mbak, seru loh ya, begitu ya, karena itu melatih kesabaran kita, melatih kita bagaimana menjadi orang yang sabar gitu, melatih kita menjadi orang yang bagaimana disiplin. Karena kalau punya kambing, punya sapi, kita harus benar-benar disiplin. Kalau pagi harus dikeluarin kan, kalau sore nanti jam 5-an pokoknya sebelum maghrib lah, kandangnya harus dibersihkan
untuk dia mau tidur kan, hewan-hewan ini mau tidur kayak apa namanya, sapi gitu. Kalau dia tidur nanti nidurin nya kotorannya kan jadi jorok sapinya, ketika dimandiin jadi jorok banget gitu. Nah, jadi udah jadi udah jadi tradisi kebiasaan orang Arab itu adalah mereka waktu masa dulu mengembala kambing. Nah, terus sekarang kok bisa modern banget, Bu? Ini dia kaitannya sama hadis Nabi tentang alamatus sa'ah ya, tanda-tanda akan kiamat itu akan terjadi, bahwasanya akan ada orang-orang pengembala kambing ya, atau orang miskin maksudnya, yang dia berlomba-lomba dalam mendirikan bangunannya. Itu kaitannya dengan orang-orang satu Dubai itu Dubai itu adalah dulu sangat gersang, kemudian daerah yang sangat miskin gitu. Sekarang adalah negara yang paling berlomba-lomba mendirikan bangunan begitu kan, paling mewah. Nah, itu yang dimaksud Rasul dengan pada akhir zaman akan ada pengembala kambing yang berlomba-lomba mendirikan bangunan ya, mendirikan gedung yang mewah. Nah, kita lanjut nih, Abu Hurairah kenapa bisa mendapat gelar kunyah Abu Hurairah gitu kan. Dia disebut Abu Hurairah karena dia memiliki seekor kucing yang dia sayangi, dan kucing itu juga menyayangi dia. Jadi ketika dia mengembala kambing, dia menemukan anak kucing, Mbak. Nah, anak kucing itu diambil, dirawat, kalau malam itu ditaruh di atas pohon, terus nanti kalau pagi sama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ini dilepas, nanti kucingnya main di lengan bajunya, kucingnya main-main gitu lah, Mbak, sama Abdurrahman. Kayak kita kalau ada yang kan sekarang tuh banyak pecinta kucing ya, Mbak ya. Nah, itu kan sama kucing sampai ditimang-timang, sampai dicium-cium gitu. Nah, itu anak ibu tuh begitu. Padahal ibu bukan nggak suka, kucing itu cukup untuk jadi di rumah kita makan doang. Tapi kalau anak ibu benar-benar ditimang-timang, dibuat mainan gitu, seneng gitu kan. Nah, itu sebaliknya juga begitu, kucingnya sayang. Abdurrahman bin Sakhar juga sayang sama kucing. Ketika dia sedang bermain, Rasul bertanya, apa itu wahai Abdurrahman, begitu kan. Kata Abdurrahman bin Sakhar, dia adalah seekor anak kucing wahai Rasul. Ketika aku mengembala kambing, aku menemukannya dan aku merawatnya. Maka sejak saat itulah dia dijuluki, dia adalah Abu Hurairah. Dia Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil, jadi kucingnya itu masih anakan gitu, Mbak. Nah, setelah itu sudah, dan sampai sekarang masyhur sekali dengan Abu Hurairah daripada Abdurrahman bin Sakhar. Jadi kalau ditanya nama asli Abdurrahman bin Sakhar, nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi kita pakai nama Abdurrahman bin Sakhar, bukan Abdu Syam. Dan Abdurrahman bin Sakhar ini adalah orang Daus ya. Dia masuk Islam di Madinah ketika Rasul berhijrah ke Madinah, dan sejak dia bersama Rasul, Abu Hurairah ini selalu mengikuti Rasul kemanapun, tidak pernah meninggalkan dakwah Rasul. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Makanya bisa merawikan hadis kan, bisa membawakan hadis karena dia memang melihat Rasul berbicara, dia melihat Rasul berdakwah, dia selalu mendampingi Rasul begitu. Nah, kita lanjut ya, masuk ke hadisnya. Larangan ialah tuntut mana haitukum anhu, kata Rasul, apa yang aku larang. Apa sih larangan itu? Nggak asing kan, kita tuh pasti tahu kalau larangan itu apa sih yang nggak boleh kita lakukan gitu kan. Kalau di sini bahasanya itu, ibu ambil bahasa dari buku ya, menahan diri oleh atasan. Namanya larangan pasti itu dilarang oleh orang yang berkuasa gitu kan, dilarang oleh orang tua kita. Misalnya, Mbak, kamu tuh jangan tidur pagi, Mbak jangan jorok gitu loh, Mbak baju jangan main HP terus. Kalau udah habis sekolah ya udah HP-nya itu di off kan dulu, waktunya tilawah ya tilawah begitu ya kan. Nah, artinya itu larangan itu biasa diperlakukan bagi orang yang lebih di atas kita. Jadi larangan adalah sesuatu yang memang kita harus menahan diri dari apa yang dikatakan oleh atasan kita. Artinya kalau kita mau jadi orang yang bisa melarang ya kita harus jadi atasan. Nggak mesti harus jadi bos, tapi harus memang punya kualitas untuk bisa melarang gitu kan. Sebagaimana misalnya kita sesama teman, kita bisa melarang teman kita melakukan maksiat kalau kita sendiri bisa menahan diri kita dari maksiat, kan begitu. Teman kita pelaku maksiat, misalnya suka dengerin lagu jahiliyah dan kita tahu banget, misalnya dia suka upload foto diam-diam, kemudian Mbak, dia negur temennya, kamu upload foto, kamu aja ngupload, mau nggak? Dilarang, nggak mau. Tapi kalau misalnya kitanya solih, kitanya taat sama peraturan Allah dan Rasul, kitanya akhlaknya baik, pasti ketika ditegur dia bilang, ya makasih ya gitu, kamu kan teman aku yang solihah begitu. Kenapa? Karena orang yang bisa melarang itu bukan berarti dia bos gitu ya. Bahkan kadang bos pun ada yang melanggar gitu kan. Tapi konteks di sini adalah ketika kita ingin melarang sesuatu, maka kita harus lebih dahulu memperbaiki diri kita. Kita harus terlebih dahulu menjadi
orang yang berkualitas, begitu bisa dipahami ya Mbak ya. Jadi ini kisah tentang Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah, kenapa bisa mendapat gelar Abu Hurairah ya, kemudian beliau masuk Islamnya kapan, kemudian beliau orang apa itu ya, orang Daus, masuk Islamnya ketika di Madinah saat Rasul berhijrah ke Madinah. Nama aslinya Abdusyam. Ketika itu Rasul menggantinya menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman adalah salah satu nama yang Allah sukai ya, makanya nanti kalau nggak punya anak, ngasih nama sama anaknya yang simpel dan mengikuti sunnah saja, jangan kayak sekarang ngasih nama panjang kali lebar, jadinya kereta api susah disebutin, terus belum tentu maknanya sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau kita kasih nama mengikuti, dari ngasih nama ke anak aja kita udah niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul ya, maka Allah akan memberikan bimbingan pada anak kita dengan mudah gitu, sesuai dengan doa kita. Kayak ibu nih, ibu kasih nama anak ibu Ukasyah, karena ibu Ukasyah Abdurrahman, karena ibu berharap anak ibu itu adalah seperti Ukasyah, menjadi sahabat Nabi, bahkan didoakan Nabi masuk surga tanpa hisab kan, sabakoka Ukasyah, itu masyhur sekali. Jadi kalau tanya namanya siapa Dede, Ukasyah gitu kan, sama teman-teman ibu, wah sabakoka Ukasyah gitu. Tahu nggak ceritanya Ukasyah bin Mihson ya? Nggak tahu Bu, cari ya. Jadi harus tahu dong kisah-kisah para sahabat ya, biar nggak dianggap nggak gaul kan, nggak suka kalau dianggap kamu seupai atau nggak gaul kan. Nah maka cari sejarah, baca sejarah ya. Tip, kita jelaskan ya. Wama martukum bihi fatu minhu mastata'tum. Artinya perhatikan coba, wama nahitukum anhu, naha yanhi, itu naha itu pasangannya dengan anhu, tapi amaroh pasangannya bihi gitu ya. Ini kembali ke bahasa Arab ya, kembali ke susunan bahasa seperti itu. Kemudian wama martukum bihi fatu minhu mastata'tum. Wama nahaitukum anhu, kalau wama nahaitukum anhu tapi kalau wama amartukum bihi fatu min gitu ya, fatu minhu menggunakan min seperti itu ya. Apa perbedaan antara perintah dan larangan? Jadi kalau larangan itu semua orang mampu untuk menjauhi. Nah tapi kalau banyak yang melakukan maksiat, nah itu dia karena mengikuti nafsunya. Tapi kalau larangan untuk larangan untuk bermaksiat, larangan untuk jangan mendekati zina, jangan melakukan zina, jangan durhaka kepada orang, itu mampu kita menahannya. Itu bentuk larangan, menahan diri untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Jadi hal-hal yang dilarang itu kita cenderung mampu menahan karena apa Mbak? Kita sadar, oh kalau aku melakukan ini itu berbahaya untuk aku, sedangkan kita kan nggak mau terjadi bahaya untuk kita kan, kita nggak mau diri kita mengalami kesedihan, kesusahan atau bahaya dalam hidup kita, nggak mau kan. Maka kita tuh paham kita dilarang begini karena nanti khawatirnya akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Contoh, dilarang untuk tidak mengupload foto. Sebetulnya mampu semua orang untuk tidak melakukan, tapi ketika dia melakukan itu karena dia cenderung mengikuti nafsunya. Artinya yang tidak melakukan itu begini Mbak, oh iya, kalau kita tidak melakukan apa yang dilarang itu akan baik untuk kita. Larangan itu kan sifatnya karena sesuatu itu buruk. Jika kita melakukan keburukan, maka itu yang rugi siapa? Pertama diri kita, kehormatan kita, aib kita, seperti itu kan. Tapi kalau kita meninggalkan, kita mendapat kemuliaan, kita mendapat ketenangan dalam hidup kita, kan logikanya seperti itu ya. Nah sedangkan perintah ini kenapa menggunakan semampu kalian, artinya semua orang tingkat kemampuan untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan itu berbeda-beda gitu kan. Ada yang mampu sodako sehari 1 juta setiap harinya, ada yang mampu sodako seharinya cuma 1000 setiap pagi, tapi dia benar-benar meniatkan ingin membiasakan sodako, mendapat keberkahan di pagi hari. Ada orang yang mampu setiap hari dia saum sunnah, bukan setiap hari ya, saum sunnah mengambil yang Daud, puasa enggak, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak. Ada yang mampu dia menjalankan puasa itu cuma Senin Kamis, itu pun sebulan 2 kali karena kemampuannya terbatas, mungkin karena kesehatannya kayak gitu kan, atau mungkin karena
imun tubuhnya. Kalau dari sisi sodako mungkin karena hartanya yang memang baru mampunya sodako setiap pagi 1.000 gitu kan. Jadi kemampuan itu perintah itu dilakukan sesuai kemampuan, bukan berarti tidak dilakukan, tapi sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan sudah jelas-jelas itu larangan, maka harus ditinggalkan. Karena apa? Sifat larangan itu ketika kita melakukan, kita akan terkena dosa, terkena aib. Udahlah, kalau bicara dosa, orang sekarang tuh gampang menyepelekan dosa, tapi kita berbicara tentang aib. Ya, kita bicara tentang aib. Masa kini orang itu banyak sekali bangga dengan kekurangannya. Contoh yang sangat viral kemarin lah, sempat ada viral ya, seorang artis yang nikah bahkan dia memasak mie saja tidak bisa. Ibu nih bahasnya artis, enggak, ini akan kembali ke kemampuan kita sebagai perempuan. Dari itu kemudian dia memamerkan ketidakmampuannya, niatnya sih mau pamer, kalau dia itu bukan mau pamer, emang mengatakan kalau dia tuh punya suami yang sayang, tapi bahasanya berbeda gitu ya, sampai masak indomie aja nggak bisa, tapi suaminya mau masakin gitu kan. Nah, ya mungkin itu awal-awal rumah tangga mah begitu mbak ya. Tapi yang menjadi catatan adalah orang-orang netizen Indonesia gitu ya, netizens Indonesia itu uniknya tuh malah bangga dengan ketidakmampuannya. Contoh begini, ya nggak bisa masak indomie aja pamer, aku aja ngerebus air tanganku tuh ketumpahan air, nggak pamer, tapi dia memamerkan di sosmed. Kemudian dia membanggakan kekurangan dia di sosmed ya. Dan tujuan seperti itu tuh sangat aneh gitu mbak. Orang zaman sekarang itu lucu, sedikit sekali orang yang merasa malu dengan kekurangannya. Orang tuh kalau punya kekurangan disimpan apa diumbar sih mbak? Disimpan kan. Artinya kan kita sedang mengalami kebobrokan, sama halnya seperti remaja sekarang. Tapi bukan anak-anak ibu sangat percaya bahwasanya kalian adalah anak-anak yang masih memiliki rasa malu yang tinggi untuk tidak mengumbar aib kalian sendiri ya. Nggak bisa masak itu aib bu. Kalau orang tua zaman kita dulu nggak boleh nikah kalau nggak boleh nikah kalau belum bisa masak. Kenapa? Karena identik dengan kemampuan wanita itu adalah masak gitu kan. Kalian itu lebih senang di up kelebihannya atau di up kekurangannya. Misal begini, tau nggak Mbak Dila yang mana, yang itu loh yang sering main yang Facebooknya namanya ini gitu kan. Emang kenapa? Ya Allah, dia itu ya pemalas banget, tahu masak aja nggak bisa, jadi kalau makan itu selalu beli, tahu nggak. Nah, jadi orang itu mengenal kita dengan ketidakmampuan kita, dengan kekurangan kita, dan dengan kemalasan kita itu. Jadi apakah lebih senang kita itu dikenal dengan ketidakmampuan kita, atau kita lebih senang dikenal dengan tahu nggak yang namanya Dila, yang mana, yang kalau bikin status itu motivasi, terus dia tuh sering menceritakan tentang apa yang dia baca, nanti dia share di Facebook. Itu tuh asik loh, orangnya tuh kalau nulis sesuatu tuh bisa kita ambil manfaatnya, terus bisa memotivasi kita. Kayak tentang sodako, misal dia mau menuliskan kisah bagaimana cara sodako yang meringankan, bagaimana kita termotivasi untuk sodako. Oh iya, itu kemarin juga aku nge-share tulisan dia. Nah, lebih suka yang mana mbak? Kalau ibu pribadi lebih suka dengan kehidupan ibu pribadi ibu yang sebetulnya di dalam kamar, di dalam rumah ibu banyak kekurangan, betul. Tapi apakah ibu akan lebih bangga memamerkan kekurangan ibu? Enggak. Sama halnya seperti Antuna. Apakah ketika kalian menulis di sosmed lebih bangga dengan kekurangan Antuna, atau lebih bangga dengan bukan berarti membanggakan gini, aku dong pandai menulis, aku dong ahli sejarah, aku dong ahli bikin rajut. Enggak, beda kan caranya begini. Kalau kita mau pamer, kalau kita bukan pamer, mengakui kemampuan kita dan menghasilkan uang. Ibu pandai membuat teh susu. Kalau ini ibu pandai membuat teh susu karena ibu ownernya gitu kan. Dan ibu akan mengatakan di sosmed, teh susu ini enak loh, teh susu ini bikinnya begini dan begini gitu. Itu menunjukkan kita tidak memamerkan diri kita, tapi memamerkan kualitas kita punya produk dan kita adalah ownernya. Sebagaimana kalian, rajut ini hasil karyaku, udah terjual sekian piece dengan keuntungan sekian, dengan begini dan begini. Kita nggak memamerkan keahlian kita, tapi kita menampakkan hasil dari skill kita. Dan orang akan mengenal kita, dia tuh ahli pinter rajut, tahu rajutnya rapi, bagus. Iya loh, habis itu orang tuh akan memesan barang. Habis ibu nulis tentang teh susu, baru 1 menit masuk pemesanan teh susu, misalnya begitu. Tapi berbeda dengan orang yang ketika dia membanggakan ketidakmampuannya, itu tuh aneh gitu. Orang zaman dulu
kalau dia nggak bisa masak, dia nggak bisa megang sapu, itu tuh jadi aib, Mbak. Tapi kalau orang zaman sekarang nggak, tulis di sosmed, aku aja nggak bisa nyapu, suamiku nggak ngomelnya. Tapi logikanya seorang lelaki menikahi seorang wanita itu karena dia ingin memiliki tempat yang nyaman, bukan hanya untuk teman hidup, tapi ketika dia lapar istrinya bisa memasak. Dan ketika ibu bertanya pada suami ibu ya, emang laki-laki itu nikah itu nggak pengen ya punya suami pinter, punya istri pinter masak? Logikanya ya dek, suami ibu nanya, bilang begitu. Kalau mas pribadi punya istri itu masakan paling enak ya masakan istri, terlepas masakan di luar itu enaknya kayak apa, tapi kalau istri yang masak itu ada rasa lebih enak gitu. Dan itulah sebetulnya lelaki, meskipun dia kita nih masaknya cuma bisanya telur ceplok, ya jangan sampai nggak bisa, jangan sampai gosong lah gitu, Mbak. Tapi sekarang kebalik, goreng telur ceplok gosong, bangga pula, ya aku nggak bisa masak, telur ceplok aja aku gosong. Ya Allah, zaman sekarang itu adalah zaman dimana orang bangga dengan kekurangan dirinya ya. Oke, kita kembali lagi ke materi ya. Kok sampai ke sana? Itu artinya ibu terbawa suasana ini, Mbak, terbawa suasana karena memang ibu tuh paling nggak suka ngeliat sosmed, orang-orang di sosmed itu bangga dengan kekurangan dirinya. Dan ibu nggak berharap anak-anak ibu itu termasuk orang di dalam sana, baik dia menulis status di WA, baik dia menulis status di IG ya. Jadi ini masuk ke dalam perintah dan larangan. Kenapa? Karena Asabikun punya peraturan yang untuk ditaati, yang mana peraturan itu sesuai dengan syariat ya. Kami membuat peraturan itu sesuai dengan syariat. Dengan adanya peraturan melarang Antuna untuk upload foto, melarang Antuna untuk menulis tulisan galau atau kata-kata kotor atau kata-kata kasar seperti itu, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan kalian sendiri. Ya, adanya peraturan itu juga untuk ibu taati. Apakah kami guru membuat peraturan juga kami melanggar? Enggak. Adakah foto ibu di sosmed? Enggak. Mana foto guru kalian yang ada di sosmed, baik itu ibu, baik itu Bu Siti ataupun Bu Nur atau Bu Intan atau Bu Rahma yang masih single gitu ya, dan masih remaja. Pada umumnya remaja itu pingin terlihat wow di sosmed gitu kan, ini loh aku. Nah, sebetulnya itu kita bahas lagi, Mbak ya, tentang sosmed. Apa sih tujuan remaja mengirimkan foto-fotonya di sosmed kalau dia tidak lain dan tidak dengan tujuan ingin ini loh aku gitu. Nggak jauh bedanya dengan orang-orang zaman jahiliyah ketika mereka ingin memamerkan diri mereka, memamerkan tubuh mereka. Mereka memasang bendera kuning, mengasih kode. Jadi bendera kuning itu dipasang depan pintu tanda mereka siap untuk dizinahi. Dan artinya ketika kita memasang foto kita di sosmed ya, perempuan ini khususnya ya, perempuan khususnya, karena fitnah perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruhnya itu adalah perhiasan dan dia selalu dikelilingi syaitan. Jadi jangan dibales gini, enak banget bu laki-laki itu pemimpin, laki itu koam. Jadi kita nggak bisa menyamakan posisi kita dengan laki-laki dalam hal-hal beberapa peraturan ya, kecuali ketakwaan. Kalau ketakwaan memang kita harus saling berlomba-lomba antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau untuk peraturan, beberapa peraturan, laki-laki itu adalah pemimpin ya. Bahkan dia kalaupun ada yang suka, dia mau nikah 4 kali 4 istri, no problem. Kalau antum udah punya suami, antum upload foto antum di sosmed, ada lelaki yang gatel terus antum itu didatangi mau dinikahi, suami antum apa nggak ngamuk ya kan? Itulah kenapa perempuan tidak boleh bebas sekali di sosmed. Banyak yang harus dijaga seperti itu ya. Nah, jadi tadi sebetulnya kalau kita kembali lagi ke sejarah Islam ya, ke sejarah wanita-wanita sebelum datangnya Islam, wanita sebelum datangnya Islam itu sangat-sangat tidak ada harganya, Mbak. Sangat-sangat tidak dimuliakan. Ya bayangin aja, kalau mereka itu lagi pengen dipakai sama para lelaki, mereka pasang bendera kuning, artinya aku siap dipakai. Kalau kita kembali lagi, orang perempuan sekarang majangin foto di sosmed, tujuannya itu apa? Kecuali misal itu untuk tujuan dakwah, seorang mu'alimah atau seorang ustazah mengisi kajian taklim, beliau difoto oleh siapa namanya mbak, timnya begitu, untuk menyebarkan dakwah. Lah ini sosmed yang sekarang beredar, apa tujuannya? Memamerkan selfie, memelet-meletkan lidah, tahu ya mbak, menjulurkan lidah itu adalah tradisinya anjing ya. Anjing itu ketika dia pingin nafsu syahwatnya, pingin kawin lah ya, bahasanya anjing pingin kawin, dia tuh melet gitu. Dan sekarang sangat unik, foto kalau nggak melet tuh nggak afdol gitu ya. Ya, tapi ibu, anak-anak ibu insya Allah nggak, kalaupun mau kayak gitu di galeri sok lah silakan, tapi jangan diupload ya. Ini kategorinya, konteksnya itu ketika mengupload foto di sosmed ya. Ketika mengupload foto di sosmed itu
yaitu mau kalian terang-terangan atau tidak, Allah itu akan memberikan cara, akan memberikan jalan untuk kami para guru mengetahui bagaimana akhlak anak-anak didiknya, bagaimana akhlak anak-anak kami, karena kami adalah orang tua dan Allah itu selalu memberi jalan pada orang tua yang selalu berdoa kebaikan untuk anaknya, tidak ingin anaknya terjerumus pada hal-hal yang Allah murkai. Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Kemudian fa inna ahlaka, sesungguhnya ya, faktor yang menyebabkan orang itu binasa ya, yang menyebabkan orang-orang itu binasa itu sebetulnya banyak bertanya. Kalau sekarang bukan banyak bertanya lagi, nggak mau bertanya, udah tahu nggak mau bertanya, tapi diam-diam melakukan sesuatu yang dilarang. Nah ini kita membahas lagi fa innalaka, kebinasaan apa, alladziina min qablikum, orang-orang terdahulu sebelum kita, sebelum datangnya Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Israel ya, Bani Israel. Mereka ini kan sebelumnya adalah orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi, bahkan diutus oleh para nabi. Mereka beriman kepada Allah. Yahudi termasuk orang yang punya nabi ya. Kemudian mereka merasa tersinggung karena nabi terakhir, Nabi Muhammad, keturunannya Ismail, bukan keturunan dari satunya siapa ya, keturunannya Yahudi ya kan. Ada dari anak keturunan Nabi Yakub itu, dari yang Yahudi itu ada menjadi bangsa Yahudi seperti itu. Nah ternyata kita dari Bani Ismail, keturunannya Nabi Ismail yang menjadi nabi terakhir. Yahudi hancur, bahkan sama Allah dikatakan mereka keturunan babi dan kera, termasuk juga Bani Israel. Mereka itu hancur, dibinasakan oleh Allah, termasuk kaumnya Nabi Soleh, termasuk kaumnya Nabi Lut. Mereka dibinasakan oleh Allah. Adakah sampai detik ini keturunan Nabi Lut? Adakah sampai detik ini keturunannya Nabi Nuh? Adakah sampai detik ini kaumnya Nabi Soleh yang hidup? Nggak ada. Mereka semua dibinasakan, termasuk kaum Nabi Lut. Adakah yang tersisa dari kaum Nabi Lut? Nggak ada. Kenapa kaum Nabi Lut dijungkir balikan sampai sehina itu oleh Allah? Itu karena mereka melakukan perzinahan, perjudian ya, kemaksiatan yang membuat Allah murka, dosa-dosa besar. Kemudian mereka ditegur oleh nabinya, Nabi Lut, malah malah menantang, termasuk kan anak istrinya kan, termasuk Nabi Nuh. Nah anak dia bisa menjadi durhaka ketika ibunya itu durhaka. Jadi kalau bertanya, Bu, kenapa kok anaknya Nabi Nuh durhaka, Bu? Ya karena ibunya durhaka. Makanya kalian jangan jadi wanita durhaka, agar anak-anak kalian menjadi anak-anak yang solih, seperti itu. Nah, jadi hancur bani-bani terdahulu karena mereka tidak taat pada nabi mereka. Contoh banyak bertanya gimana, Bu? Jadi kalau udah ada perintah, Mbak, lakukan selama perintah itu baik ya, jangan bertanya begini. Jadi misalnya kayak nabi nih, nabi siapa itu yang kaum Bani Israel ya, Bani Israel, ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka tanya, padahal nggak ada syarat di situ nabi itu harus sapinya begini dan begini, umurnya begini dan begini, nggak, pokoknya sembelih saja sapi, perintah nabinya kan. Bani Israel tuh nggak taat, mereka malah bilang gini, sapinya yang besar apa yang kecil, yang anak atau yang muda atau yang tua, sapinya yang kuning atau yang hitam atau yang hijau. Ya Allah, akhirnya karena nyelewengnya mereka, Allah binasakan mereka. Intinya mereka itu nggak mau taat sama nabinya, mereka nggak mau taat sama perintah yang baik, nggak mau taat sama perintah yang mengajak kepada mereka lebih dekat sama Allah ya. Di sini waqtilafum alam biayim, jadi mereka itu suka menyelisihi dan membantah, bahkan mereka berani membunuh nabi-nabi mereka ya, sampai seperti itu, Mbak. Jadi jangan kita, kalau dulu di pondok ini ya, mungkin kalau sekarang nggak tahu ya, yang anak pondok yang pernah jadi anak pondok nih, zaman ibu dulu mondok, kalau ada yang tanya nih, misal ustazah bilang kerjakan dari halaman ini sampai halaman ini sesuai dengan yang ustazah jelaskan gitu kan. Ada tanya teman ibu, terus ustazah nanyain bilang begini, kumpulkan jam 10 gitu kan. Teman ibu nanya, ustazah kalau ngumpulnya sebelum jam 10 gimana? Ustazah kalau misalnya kita begini dan begitu, ustazah misalnya kita ngumpulinnya lewat dari jam 10 gimana? Ya pokoknya banyak tanya lah gitu kan, Mbak. Kita ngomentari teman kita yang banyak tanya itu begini, ya Allah, Bani Israel banget sih jadi orang. Kenapa? Karena Bani Israel itu identik hancurnya mereka karena banyak tanya. Ketika disuruh motong sapi, nanya sapinya kayak gimana, udah dikasih tahu sapinya umurnya segini, tanya lagi mau warna apa, warnanya harus begini dan begini. Ya udah dibilang sapinya umur segini, oke lah, kalau umur sapi untuk dikurbankan mungkin 2 tahun ya 2 tahun ya, yang udah cocok untuk kurban gitu kan. Ditanya harus begini dan begini, padahal nabinya udah bilang sapi yang umurnya segini udah cukup, nggak perlu tahu apa, nggak usah ditanya apakah perempuan atau laki-laki, ikuti aja perintah nabinya, udah selesai masalah. Ternyata karena mereka menyelisih nabi bertanya seperti itu, karena mereka banyak tanya yang menyebabkan mereka hancur. Paham ya sampai di sini, Mbak? Intisari hadis ya,
kewajiban menahan diri dari Nabi, kewajiban menahan diri itu dari Nabi ini Ibu udah minus banget Mbak. Bikin video antuna ini luar biasa sekali ya prosesnya, dari sebelum liburan, dari awal liburan sampai akhir liburan ya. Jadi ngadep ke laptop terus. Jadi kalau antuna mengeluh, kalau banyak ngadep laptop terus, jangan ngeluh, karena guru kalian pun ada yang sampai tidurnya semalam cuma 2 jam doang, dari pagi sampai malam itu cuma 2 jam doang demi menyampaikan dakwah, demi membentuk karakter ya. Kita sama-sama berjuang ya. Jadi mohon maaf nih, kewajiban menahan diri itu dari Nabi. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang membuat Allah murka, dari hal-hal yang melanggar syariat Allah ya. Ini perintah Nabi, jadi kalau dilanggar berarti melanggar perintah Nabi. Larangan untuk memamerkan aurat, memamerkan diri di sosmed gitu kan. Itu kan pada dasarnya kami mengambil peraturan itu ya karena peraturan itu dari Nabi. Larangan wanita untuk memamerkan dirinya di depan umum, artinya di depan orang-orang asing begitu. Kalau sekarang oke lah sosmed. Kalau misalnya nggak sosmed, ada nih kumpulan para lelaki, terus kita jalan lenggak gitu, meskipun kita pakai gamis. Bagus nggak seperti itu Mbak? Nggak bagus kan, bahaya justru ya. Ketika ada banyak kumpulan lelaki, hindari ya, karena tubuh kita ini syaitan. Di antara lelaki itu ada yang pengikut syaitan begitu kan, maka kan bahaya jika terjadi naudzubillah pemerkosaan dan lain sebagainya, pelecehan seksual seperti itu ya. Kemudian larangan menjauhi suatu objek secara menyeluruh. Kalau namanya larangan itu udah udah dilarang ya jangan didekati. Larangan untuk membuka aurat dimanapun, hatta itu di foto-foto kalian yang akan dilihat oleh orang asing seperti itu ya. Larangan itu menyeluruh gitu ya. Kalau namanya udah larangan ya jangan didekati sedikit pun, jangan dicolek-colek. Menahan lebih ringan daripada berbuat ini tadi. Contohnya apa? Ketika kita menahan diri dari mendengarkan lagu maksiat, lagu jahiliyah, udah nih kita menahan diri kita, udah kan bisa tertahan tuh. Tapi ketika kita sudah terjatuh pada maksiat itu, ketika kita malah justru sekali nih colek-colek nih ya, dicolek-colek lah itu. Nyobalah sekali, penasaran katanya lagunya ini asik banget, kayak apa sih asiknya, dicolek-colek, rupanya kecanduan, lama-lama pengen nyari lagu yang penyanyinya itu, lirik lagunya dicari artinya apa, padahal artinya adalah penyembahan terhadap syaitan agar Dajjal segera turun. Nah itu kan lagu-lagu Korea yang sering kalian dengar, bukannya yang sudah dulu pernah kalian dengar. Kalau sekarang udah nggak pernah dengerin ya, insyaallah ya udah banyak mendengarkan Muhammad Toha, terus suaranya Kak Fatur gitu ya. Itu lebih baik insyaallah ya. Berdoa semoga Kak Fatur jadi jodohku. Nggak apa-apa kalau dia orang solimah, dia akan mendapatkan wanita solihah yang mungkin salah satunya adalah antum. Entah antum jadi istri kedua, ketiga, keempat, ya no problem ya. Dalam Islam mah nggak apa-apa. Kemudian setiap orang memiliki kemampuan dan kuasa untuk menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan seperti itu. Tak seharusnya bagi seorang muslim bertanya perintah, wajib atau anjuran. Jadi begini, kalau sudah ada perintah jangan tanya ini emang harus, emang wajib ngumpulin, jangan. Kalau kita udah diperintahkan sama atasan kita, artinya misal ketua kelas nih, ada ketua kelas di kelas kan sebagai koordinator pengurus, teman-teman kata Budila harus mengumpulkan ini pada jam segini. Jangan pula ada yang julid, emang harus jam segitu, padahal udah tahu itu perintah kata Budila. Jadi ketua kelas itu atasan kalian yang lebih mendapat amanah, itu menjalankan perintah dari atasannya lagi, dari guru. Sama halnya sebagaimana kita perintah kepada Allah, perintah Allah. Kemudian Rasul menyuruh kita, jangan pula kita nanya. Kemudian Rasul mengajarkan kepada kita melalui para orang-orang ulama lah, sampai sekarang tuh ulama gitu kan, dari Rasul, sahabat, tabi'in, kemudian ulama mengajarkan pada kita. Jangan pula kita tanya sama ulama, emang wajib nutup aurat syekh gitu. Ya udah jelas itu perintah Allah. Terus emang kalaupun wajib sama siapa aja syekh, emang nggak boleh syekh, kenapa coba kok nggak boleh sama buka aurat sama sepupu, boncengan sama sepupu? Udah jelas sepupu itu nggak mahram, kok bisa sepupu itu nggak mahram, kan saudara terdekat, anaknya bibi kita lah, tanya. Itu kan udah jelas hukum Allah dan Rasul, udah taatin aja gitu. Sebab umat-umat terdahulu binasa ya tadi modelnya begitu. Bu, emang kenapa nggak boleh boncengan sama sepupu, nggak mahram? Kok bisa nggak mahram bu, kan itu anaknya bibi kita. Ya udah, itu udah aturannya Allah dan Rasul kok, ngapain kita banyak bertanya lagi, udah taatin aja.
Supaya apa? Supaya kalian bisa menikah sama abang sepupu kalian. Siapa tahu abang sepupunya kalian itu ganteng, solih. Kalau kalian solihah bisa jadi jodoh. Ih kan malu bu, makanya sama sepupu jangan deket banget. Supaya apa? Nanti kalau nikah adalah rasa-rasa lebih so sweet, romantisnya begitu kan. Nah, ada abang sepupunya kuliah misal di Madinah, nggak pernah ketemu, pas sekalinya pulang abang sepupunya melihat adik sepupunya yang solihah, cantik gitu kan, taat sama orang tua. Kata abang sepupu itu karena paham agama dan paham bahwasanya sepupu tidak mahram, dia bilang sama Umi Antum, tante kalau sama Umi Antum sama bibinya kan dia mahram, tante kok macemnya adek solihah ini baik lah, boleh abang lamar dia. Oh boleh lah bang, kan abang nggak abang sepupu, boleh lah abang nikahin dia. Nah itu tadi mbak, sepupu itu boleh kita nikahi ya, bahkan sepupu ibu pun ada yang dulu saling menyukai gitu ya, sepupunya yang cowok ganteng tinggi gitu, sepupu ibu yang cewek juga cantik, saling menyukai tapi tidak berjodoh. Ya begitu. Kalau orang Arab itu udah jadi biasa mbak. Orang Arab justru menikahkan itu anaknya dengan anak mereka dinikahkan dengan keponakan, maksudnya dengan sepupu. Kenapa? Agar nasabnya tidak hilang, kemudian juga tahu kan lebih dekat dalam hubungan seperti itu. Kalau kita khasnya orang Indonesia malah justru nikah sama sepupu tuh kayak aneh, terus sama tetangga juga kayak aneh gitu ya, penggol. Jadi sebetulnya selama dia tidak mahram dan bisa dinikahi ya nggak masalah, selama dia solih ya, selama dia orang yang baik agamanya, akhlaknya. Kita lanjut ya. Oh udah penutupan ya, sudah penutupan, kirain masih ada materi. Oke, nah ini tadi ya mbak, apapun yang Rasul larang kepada kita, inti dari hadis ini, segala yang Allah dan Rasul larang kepada kita itu karena Allah dan Rasul maha tahu, ya Allah maha tahu dan Rasul tahu sesuatu yang dilarang itu demi menjaga kehormatan kita, demi kebaikan diri kita, demi segala sesuatu yang menyelamatkan kita. Udah intinya begitu. Jadi kalau misalnya kita dilarang sesuatu jangan tanya emang harus, emang kenapa aku nggak boleh, jangan begitu. Ya kalau memang sudah dilarang karena itu demi kebaikan kita, kenapa nggak boleh pacaran? Ya karena itu berbahaya untuk hidupmu, nanti aibmu terumbar. Kemudian kalau laki-laki itu nggak baik, kamu udah dipegang-pegang, kemudian dilakukan sesuatu yang tidak layak ya, na'udzubillah, terus nanti dia malah menyebarkan kemana-mana. Tahu nggak, dia tuh cewek murahan tahu, masa mau coba aku chatting terus aku ajak teleponan malam-malam, mau. Nah itu berbahaya ya. Jadi laki-laki tuh nggak bisa dipercaya mbak, jangan percaya sama buaya darat kalau dia laki-laki yang tidak soli. Tapi kalau soli dia bukan buaya darat ya, kalau soli dia orang soli. Karena gini, iblis jin itu kan ada bangsa jin itu yang dia taat sama mengabdikan dirinya sama iblis disebut setan. Manusia juga gitu, manusia yang mengabdikan dirinya mengikuti nafsunya, mengikuti syaitan, maka disebut setan bentuk manusia. Jadi setan bentuk jin, setan bentuk manusia. Nah jin yang taat sama Allah maka dia disebut dengan jin, bukan jin setan tapi jin. Nah manusia yang taat sama Allah disebut ya manusia, hamba Allah gitu. Paham nggak? Kalau jin kan ada bangsa jin, bangsa manusia. Manusia yang taat pada Allah maka disebut hamba Allah. Jin yang taat pada Allah disebut dengan hamba Allah juga, tapi dia dari bangsa jin. Jin yang mengabdikan dirinya kepada iblis maka disebut setan. Manusia yang mengikuti iblis, yang mengikuti syaitan, yang mengikuti nafsunya, memilih jalannya syaitan, maka disebut setan bentuk manusia. Jadi ada setan bentuk jin, ada setan bentuk manusia. Bisa dipahami ya sampai di sini ya mbak ya. Dan kemudian apapun yang Rasul perintahkan, apapun yang Allah perintahkan kepada kita, bentuknya adalah karena sayang kepada kita, karena Allah sudah menyediakan surga yang indah untuk kita. Allah tuh mau, hai kamu hambaku, kata Allah, aku sudah sediakan loh surga ini, aku sudah bimbing melalui nabiku agar kalian itu mengikuti yang baik-baik, melakukan yang baik-baik saja, seperti itu. Nah tujuannya apa? Supaya kamu bisa menikmati hidup di surga yang luar biasa nikmatnya, tidak bisa digambarkan, dibayangkan oleh indahnya dunia. Mau pantai di Lombok indahnya kayak apa, mau tempat piknik satu malam 20 juta keindahannya, hotelnya di tengah lautan indahnya kayak apa, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga.
Jadi itu Allah udah menyediakan surga. Kenapa Allah kasih kita perintah untuk taat sama Allah? Supaya kita bisa masuk surga Allah. Kenapa Allah larang kita untuk melakukan keburukan? Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka Allah, kita tidak terkena cipratannya panas api neraka. Ya, kena selomot api aja udah melentung terus, mi panas ini tangan kakak kena membekas. Nanti kalau pas salaman sama mertua kan malu, kenapa itu kena selomot api wajan? Oh, ini menantu yang soliha karena rajin masak. Bukan, Umi lagi masak, aku nggak mau bantuin. Mau ya mbak ya. Jadi wanita itu sebelum menikah minimal kalian itu bisa goreng telur, masak telur dadar, ngerebus sayur bening, minimal banget bisa nyalain kompor, bisa masang gas ya mbak ya. Kalau zaman dulu perempuan-perempuan zaman ibu harus bisa masang obor, harus bisa masang nyutek geni. Coba tanya sama uminya, mi nyutek geni itu apa? Yang orang Jawa pasti paham masalah nyutek geni ya. Tanya deh sama umi, nanti jawab ya di WA, Bu, nyutek geni itu artinya tik 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 itu. Oke ya, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan menjadikan iman kita lebih berkualitas, meningkatkan keimanan kita ya. Semoga pengetahuan kita lebih mendalam lagi tentang orang-orang terdahulu yang bagaimana memperjuangkan syariatnya Allah dan Rasul, sehingga kita punya motivasi lebih baik ya, menjadi hamba Allah yang lebih berkualitas. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.